Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Natasha Oceania dengan NIM 251304136. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil UTS Agama Hindu saya yang saya berikan judul Relevansi Ajaran Hindu di Era Modern. Dimulai dari yang pertama, yaitu penghantar agama Hindu. Soalnya adalah, jelaskan mengapa kontrak kuliah dalam pembelajaran agama Hindu penting untuk membentuk kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral mahasiswa Hindu di era modern. Di sini saya menjawab, kontrak kuliah menegaskan dasar etika dan spiritualitas ajaran agama Hindu sebagai fondasi perkuliahan. Ini membentuk kesadaran spiritual dan membimbing mahasiswa pada tanggung jawab moral di era modern, terutama bagi mereka yang minim pengetahuan agama. Yang selanjutnya adalah Brahma Widya yang merupakan bagian dari mantra Atharva Veda. Di sini soalnya, analisislah bagaimana ajaran Brahma Widya dalam Atharva Veda dapat diterapkan untuk menjaga keharmonisan pikiran dan keseimbangan hidup di tengah tantangan globalisasi. Di sini saya menjawab, ajaran ini diterapkan dengan memanfaatkan mantra dari Atharva Veda yang merupakan doa penolak bala sebagai terapi spiritual. Hal ini menjaga keharmonisan pikiran, mengatasi kecemasan akibat tantangan globalisasi, dan menumbuhkan keseimbangan hidup melalui keyakinan pada perlindungan diri. Yang selanjutnya mengenai hakikat manusia Hindu dan Pancasrada. Di sini soalnya adalah jelaskan hakikat manusia menurut ajaran Hindu serta peran Pancasrada dalam menumbuhkan keyakinan dan makna hidup seseorang yang sedang kehilangan arah spiritualnya. Di sini saya menjawab, hakikat manusia menurut ajaran Hindu adalah perpaduan antara badan kasar dan jiwa yang merupakan Atman, yang merupakan percikan dari Brahman ataupun Tuhan. Sedangkan peran dari Pancasradanya sendiri adalah sebagai 5 keyakinan untuk menumbuhkan keyakinan pada Tuhan dan makna hidup, serta mengembalikan arah spiritual melalui pemahaman hukum karma pala dan punarbawa yang merupakan proses kelahiran kembali. Yang selanjutnya ada catur marga dan tempat suci, yang dimana di sini soalnya adalah kaitkan prinsip catur marga dengan kehidupan masyarakat desa pada soal dan jelaskan bagaimana tempat suci menjadi pusat spiritual yang mempersatukan mereka. Di sini saya menjawab, prinsip catur marga menjadi pedoman hidup harmonis di desa tersebut, mulai dari karma marga yang dijalankan oleh petani dan pedagang, jenana marga dijalankan oleh guru melalui ilmu, bakti marga oleh semua orang melalui saling menghormati satu sama lain, dan raja marga oleh seniman melalui rasa ataupun batin. Dan tempat suci menjadi pusat spiritual mereka yang menyatukan mereka menjadi lokasi ritual bersama dan memperkuat ikatan dharma di tengah perbedaan jalan hidup mereka. Yang selanjutnya adalah Hastanga Yoga dan Pranayama atau Surya Namaskar. Yang dimana soalnya adalah analisis manfaat dari Hastanga Yoga dan Pranayama bagi kesehatan jasmani dan ketenangan batin, serta jelaskan pula bagaimana Surya Namaskar dapat menjadi bentuk nyata latihan spiritual bagi generasi muda Hindu. Di sini saya menjawab, Hastanga Yoga memberi manfaat besar bagi kesehatan jasmani dan ketenangan batin dengan mengelola stres dan menenangkan sistem syaraf. Sedangkan Surya Namaskar dapat menjadi bentuk nyata latihan spiritual bagi generasi muda yang disarankan bagi siswa ataupun mahasiswa yang sedang stres menghadapi ujian, mengintegrasikan fisik, pernapasan dan spiritual, serta melatih kedisiplinan dan konsentrasi untuk mempersiapkan batin mereka. Yang selanjutnya adalah Gayatri Sedana dan kitab suci agama Hindu. Soalnya adalah jelaskan makna filosofis dari Gayatri Sedana dan hubungannya dengan pengalaman kitab suci Weda dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual serta kesucian pikiran. Di sini saya menjawab, Gayatri Sedana memiliki makna filosofis sebagai doa universal yang memohon kepada Tuhan untuk mencerahkan akal budi dan menumbuhkan kesucian pikiran. Pelantunan mantra ini sebelum membaca buku suci ataupun menulis sangat berhubungan dengan pengalaman kitab suci Weda, karena pikiran yang suci akan lebih mudah menyerap dan mengamalkan ajaran sehingga kecerdasan spiritual dapat tumbuh dengan segera. Selanjutnya adalah Atharwa dan orang suci, yang dimana soalnya adalah jelaskan konsep Atharwa dalam agama Hindu dan hubungannya dengan peran orang suci sebagai penjaga dharma di dunia ini. Di sini saya menjawab,
Konsep Atharva dalam agama Hindu adalah turunnya Dewa Wisnu ke dunia untuk menegakkan dharma di saat situasi sosial penuh kekerasan. Meskipun seseorang yang mengajarkan perdamaian dianggap perwujudan awatara, orang suci berperan sebagai penjaga dharma di dunia. Mereka adalah teladan yang mewariskan dan mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan kebaikan universal, menjadi jembatan spiritual yang memelihara kebenaran di dunia ini. Selanjutnya adalah hakikat manusia dan spiritualitas. Soalnya adalah analisis makna Tatuam Asi dalam konteks etika kerja modern dan bagaimana kesadaran spiritual ini dapat menumbuhkan empati serta rasa persaudaraan universal. Di sini saya menjawab, Tatuam Asi adalah kesadaran akan persaudaraan universal dan kesatuan spiritualitas semua makhluk. Dalam konteks etika kerja modern, kesadaran ini mengubah pekerjaan dari sekedar rutinitas menjadi pengabdian. Tatuamasi menumbuhkan empati dan rasa persaudaraan karena pelayanan kepada rekan kerja dianggap sebagai pelayanan kepada diri sendiri sehingga pekerjaan menjadi bermakna. Yang selanjutnya adalah Catur Marga dan Karma Yoga. Di sini soalnya adalah jelaskan prinsip Karma Yoga dalam Catur Marga Yoga dan kaitkan dengan nilai pengabdian tanpa pamrih atau niskama karma dalam kehidupan sosial. Di sini saya menjawab, Karma Yoga adalah prinsip utama dalam Catur Marga Yoga yang menjadikan aksi atau pengabdian sebagai jalan menuju moksa. Prinsip ini menekankan pelaksanaan tugas dan kewajiban secara tulus tanpa terikat pada hasil. Hal ini selaras dengan nilai pengabdian tanpa pamrih dalam kehidupan sosial, di mana seorang pemimpin melayani masyarakat tanpa mengharapkan balasan karena keyakinan bahwa pengabdian itu sendiri adalah ibadah dan jalan spiritual. Yang selanjutnya mengenai integrasi ajaran Hindu dalam kehidupan modern. Soalnya adalah jelaskan bagaimana nilai-nilai dalam Pancasrada, Caturmarga, Gayatri Sedana, dan Hastanga Yoga dapat diintegrasikan menjadi pedoman hidup mahasiswa Hindu di era digital agar tetap beriman, berilmu, dan beretika. Di sini saya menjawab, hal ini dapat diintegrasikan menjadi pedoman hidup mahasiswa di era digital. Pancasrada menjaga iman di tengah nilai-nilai materialistik. Caturmarga mengajarkan etika melalui kerja keras dan pengabdian. Gayatri Sedana menumbuhkan kecerdasan spiritual dan fokus untuk menjadi berilmu. Terakhir, Hastanga Yoga menjadi keseimbangan fisik dan mental sehingga mahasiswa tetap beriman, berilmu, dan beretika. Nah, kesimpulan dari semua materi yang saya bawakan adalah ajaran agama Hindu menyediakan layanan spiritual yang lengkap untuk mahasiswa di era modern, mulai dari fondasi keyakinan yaitu Pancasrada dan pemahaman etika yang universal yaitu Tatuam Asi, yang mana ajaran ini menawarkan jalan pengabdian yang fleksibel seperti catur marga ataupun karma yoga. Untuk menjaga keseimbangan batin dan fisik di tengah tantangan zaman, ajaran ini dilengkapi dengan praktik nyata seperti Hastanga Yoga, Pranayama, dan Gayatri Sedana yang semuanya bersumber dari kitab suci Weda untuk membentuk individu yang beriman, berilmu, dan beretika. Sekian pemaparan materi UTS Agama Hindu dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.